Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar rumah. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, di layar kita melihat ada tanda bagi, tambah, kurang, dan kali. Nah, sudah tahu ya, ini adalah tanda pada pelajaran matematika untuk operasi hitung. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita kasih yel-yel dulu yuk. Matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Oke, ulangi. Matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada pelajarannya. Oke, di sini ada tanda bagi, tambah, kurang, dan kali. Tanda ini adalah tanda untuk operasi hitung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Nah, sifat-sifat operasi hitung ini ada apa saja ya? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga dengan pertukaran. Nah, sifat komutatif ini merupakan sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang apabila dipertukarkan letak antar bilangan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, apa buktinya? Yuk sama-sama kita mencoba. Yang pertama untuk penjumlahan. Misalkan nih contoh 6 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah dengan 6. Kita buktikan ya, 6 tambah 7 adalah 13. 7 dan tambah 6 adalah juga 13. Jadi 13 sama dengan 13. Jadi, pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, kita coba pada pengurangan. Kita kasih contoh nih. 9 dikurang 6, apakah sama dengan 6 dikurang 9? Yuk kita cari. 9 dikurang 6 adalah 3. 6 dikurang 9 adalah min 3. Nah, 3 dengan min 3 ini kan tidak sama ya. Yang satu bilangan positif, yang satu adalah bilangan negatif. Jadi kita beri tanda tidak sama dengan. Nah, jadi pada pengurangan karena hasilnya tidak sama dengan, maka tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya kita akan coba pada perkalian. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali 3. Yuk kita buktikan. 3 dikali negatif 5 adalah negatif 15. Negatif 5 dikali 3 adalah negatif 15. Nah, ini angka yang kanan dan angka yang kiri adalah sama, yaitu sama-sama negatif 15. Jadi pada perkalian berlaku sifat komutatif. Selanjutnya kita coba pada operasi hitung pembagian. Nah, di sini contohnya misalnya 9 dibagi 3. Apakah sama dengan 3 dibagi 9? Yuk kita coba. 9 dibagi 3 adalah 3.
3 dibagi 9 adalah 1/3. Nah, 3 dan 1/3 ini tidak sama. Sehingga karena hasilnya tidak sama, maka pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Nah, jadi kesimpulannya pada sifat operasi hitung sifat komutatif, maka hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya sifat yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Jadi di sini ada 3 bilangan, di mana ada 2 bilangan yang dikelompokkan menggunakan tanda kurung. Nah, apabila posisi pengelompokan ini ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat asosiatif ini juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Yuk, mari kita buktikan. Pada penjumlahan, contohnya 5 ditambah 2 ditambah 4. Nah, ini yang dikelompokkan adalah 2 dan 4. Di sebelah kanan yang dikelompokkan adalah 5 ditambah 2 baru ditambah 4. Nah, kita buktikan apakah hasilnya sama. 5 ditambah 2 tambah 4 adalah 6. Selanjutnya yang sebelah kanan 5 tambah 2 adalah 7. Kemudian ditambah dengan 4. Nah, kita buktikan 5 tambah 6 adalah 11. Nah, 7 tambah 4 adalah juga 11. Nah, ini karena di kanan dan kiri hasilnya sama, maka pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya pada pengurangan. Contohnya 12 dikurang 4 dikurang 2. Apakah sama dengan 12 dikurang 4 lalu dikurang 2? Kita coba buktikan. 12 dikurang 4 dikurang 2 adalah 2. Selanjutnya 12 dikurang 4 adalah 8. 8 ini kemudian dikurang 2. 12 dikurang 2 adalah 10. Selanjutnya 8 dikurang 2 adalah 6. Nah, yang di kiri hasilnya adalah 10, sementara yang di kanan hasilnya 6. Maka 10 tidak sama dengan 6. Jadi, pada pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya pada perkalian. Nah, kita coba contoh ini dulu ya. Contohnya 4 dikali negatif 2 dikali 3. Ini dikelompokkannya negatif 2 kali negatif 3. Selanjutnya yang sebelah kanan kita kelompokkan 4 dikali negatif 2 baru dikali 3. Nah, sekarang 4 dikali negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Selanjutnya 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Negatif 8 ini kita kali dengan 3. 4 kali negatif 6 adalah negatif 24. Sementara yang kanan negatif 8 kali 3 adalah negatif 24. Nah, angka yang kanan dan angka yang kiri ternyata sama, negatif 24. Jadi pada perkalian berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya pada pembagian. Nah, pada pembagian berikut contohnya. Kita ada angka 20, 4 dan 2. Yang kita kelompokkan adalah 4 dan 2 pada bagian kiri, sementara bagian kanan adalah 20 dibagi 4 yang kita kelompokkan baru dibagi 2. Nah, sekarang 20 kita bagi 4 bagi 2 adalah 2. Sementara yang kanan 20 dibagi 4 adalah 5. 5 ini kemudian kita bagi dengan 2.
2. Nah, 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. 5 dibagi 2 adalah 2,5. Nah, 10 dengan 2,5 ini tidak sama. Jadi kita beri tanda tidak sama dengan. Karena hasilnya tidak sama dengan, maka pada pembagian tidak berlaku sifat asosiatif. Jadi, sifat asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya kita coba pada sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini disebut juga dengan penyebaran. Di sini ada 2 jenis operasi hitung, di mana salah satu operasi hitung itu berfungsi sebagai operasi penyebaran, sedang operasi hitung yang lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, sifat distributif ini berlaku hanya pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, kita coba dulu perkalian terhadap penjumlahan. Nah, contohnya seperti ini. 5 dikali, yang kita kelompokkan adalah 2 tambah 3. Jadi yang sebelah kanan kita distribusikan nih. 5 dikali 2 ditambah, karena ini tanda tambah ya. Jadi di sini tanda tambah 5 dikali 3. Nah, kita coba apakah hasilnya sama antara yang kanan dan kiri. Ini 5. Kita kali 2 tambah 3 adalah 5. Sama dengan 5 kali 2 adalah 10. Kemudian kita tambah 5 kali 3 adalah 15. Nah, kita lanjutkan. 5 kali 5 adalah 25. 10 tambah 15 adalah 25. Nah, karena yang kanan dan kiri itu sama, kita beri tanda sama dengan, maka pada perkalian terhadap penjumlahan ini berlaku sifat distributif. Nah, selanjutnya kita coba pada perkalian terhadap pengurangan. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, 8 kita kali, di sini yang kita kelompokkan adalah 6 dikurang 3. Nah, di sini tandanya kurang. Jadi yang sebelah kanan kita distribusikan 8 dikali 6, kemudian kita kurang 8 dikali 3. Nah, kita coba hitung apakah hasilnya sama. 8 kita kali 6 dikurang 3 adalah 3. Selanjutnya 8 kali 6 adalah 48. Kita kurang 8 kali 3 adalah 24. Kita lanjutkan. 8 kali 3 adalah berapa tadi? 24. Sekarang 48 dikurang 24 adalah 24 juga. Jadi hasilnya adalah sama. Jadi perkalian terhadap pengurangan ini berlaku sifat distributif. Nah, kesimpulannya, sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat distributif hanya berlaku pada perkalian. Nah, sebagai latihan, silakan Anda kerjakan soal berikut supaya membantu pemahaman Ananda. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.